Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, gelaran spektakuler dan selalu dinantikan di Indonesia, apalagi kalau bukan Jember Fashion Carnaval yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Sebagai ikon kebanggaan Jember yang mendunia, JLC selalu menghadirkan parade kostum yang memukau dengan kreativitas luar biasa. Di tahun ini, JLC akan menghadirkan atau mengusung tema algoritma dengan tagline Beyond by the Way of Our Story. Hal ini akan mengajak kita semua untuk mengeksplorasi keterhubungan multikomponen perjalanan kehidupan manusia dan JLC itu sendiri. Nah, kabarnya lagi, JLC juga akan mengangkat isu mengenai permasalahan lingkungan global untuk turut bisa mengkampanyekan bagaimana praktik ramah lingkungan dalam industri fashion. Lantas bagaimana keseruan, kehebohan, dan kemegahan JLC 2024? Kita akan kupas tuntas selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jember. Baik, kita akan simak bagaimana persiapan dan kejutan apa yang akan hadir di JLC 2024. Sudah hadir Presiden JLC Budi Setiawan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Iwan. Waalaikumsalam Mbak Pia, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat banget, semangat. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Nunggu event, meskipun ya deg-degan juga sih. Baik, terima kasih sudah hadir. Tentunya di tengah kesibukan yang padat sekali begitu ya. Iya, terima kasih juga sudah mengundang kami untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang pasti dibutuhkan. Iya, Mas Iwan sebagai Presiden JLC, tentunya Anda dan tim telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik tiap tahunnya. Kami sangat mengapresiasi setiap sajian inovasi dan kreativitas yang dihadirkan. Dan tentunya JLC sudah menjadi event Jember, Indonesia, dan bahkan dunia yang ditunggu-tunggu tiap tahun. Nah, di tahun 2024 ini, kapan pastinya JLC akan diselenggarakan, Mas Iwan? Ya, ini jangan sampai lupa dan jangan sampai salah ya. Tanggalnya itu 2, 3, dan 4 Agustus. Baik. Ya, itu harinya hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Baik, seperti kebiasaan di tiap tahun, di weekend ya, kita mengadakan JLC di 3 hari. Hari ini puncaknya hari Minggu. Di tanggal 4 yang tanggal Agustus. 4 Agustusnya. Baik. Betul. Jadi kalau bicara 3 hari itu, hari yang pertama hari Jumat itu siang hari, itu ada World Kids Carnival. Hari yang kedua di tanggal 3-nya itu ada Waci dan Pet Carnival. Waci itu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia yang dari provinsi-provinsi. Jadi itu siang hari, terus malam harinya ini ada show yang keren banget. Namanya Artwear Carnival. Wow. Ya, terus kemudian puncaknya di tanggal 4 Agustus itu yang Grand Carnival. Tahun lalu kita malam hari ya. Iya, betul. Nah, tahun ini kita kembalikan lagi di siang hari. Jadi bakal seru banget. Wow, jadi untuk runway-nya di siang hari ya. Siang hari. Masyarakat bisa menikmati semuanya. Iya. Jadi rutenya alun-alun, masuk Jalan Sultan Agung, Gajah Mada, finishnya di Serbaguna. Baik. Jadi 3,6 kilo untuk yang Grand Carnivalnya. Lebih panjang 0,1 kilo sebenarnya dari tahun sebelumnya yang 3,5 kilo. Sama ya Mas ya? Sama sebenarnya, 3,6 kilo. Mungkin kalau 3,5 itu perkiraannya itu sebenarnya 3,6 kilo. Oke, baik. Itu kalau lurus. Padahal karnaval itu kan orang ke kanan, ke kiri, ngedance sana, ngedance sini. Melenggak-lenggoknya. Itu bisa jadi 10 kilo. Betul sekali. Nah Mas Iwan, ini yang selalu unik hadir JLC tiap tahun adalah temanya yang selalu lain dari yang lain gitu ya. Di tahun ini kita mengusung tema algoritma. Nah, apa sebenarnya makna di balik tema itu? Latar belakang pemilihannya seperti apa sih? Memang unik nih. Tema ini kayaknya memang butuh puasa, butuh. Oh gitu, tirakat dulu ya Mas. Tirakat ya, itu dapetin tema ya, karena tema ini harus punya kekuatan. Ini yang sebenarnya membedakan selama ini antara JLC dengan karnaval-karnaval lain yang serupa. Nah, sekarang bicara algoritma. Iya. Ya kan? Algoritma ini sebenarnya inspirasinya adalah ini perjalanan JLC sudah memasuki penyelenggaraan ke-22 ya, 2 dekade lebih. Nah, perjalanan kita ini banyak menemukan, kita menyebutnya pertama itu adalah keajaiban atau miracle gitu. Di titik-titik tertentu perjalanan kita itu ada saat dimana kita itu sudah merasa ini di luar batas kemampuan kita, kayaknya kita sudah nggak bisa melakukan lebih lagi dari ini. Terus kemudian ada tembok menghalangi, terus kemudian tiba-tiba ada solusi, ada bantuan yang sifatnya itu dari menurut kita ya pertolongan dari Yang Maha Kuasa muncul di sana. Di awal kita anggap ini sebagai keajaiban atau miracle ya. Tapi ternyata ini sering mengiringin ternyata di tiap-tiap itu. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir bahwa
memang iya ini adalah keajaiban, tetapi ternyata ini adalah sebuah jalan cerita kayaknya yang mengarahkan kita untuk melewati etapa-etapa ini gitu. Yeah. Nah, ini kita bicara algoritma, selalu keterhubungan antara satu hal dengan hal yang lain. Satu keajaiban di sini mendatangkan keajaiban yang berikutnya, sampai akhirnya selesai di sini. Nah, ini yang akhirnya menjadi tema utama, algoritma, beyond binary of our story. Yeah. Sebenarnya itu bukan hanya story-nya JFC sebenarnya. Itu bisa jadi story-nya Mbak Tia, ya kan? Story-nya pemirsa yang ada di sini. Karena tiap perjalanan kehidupan kita pasti akan juga ada keterhubungan di dalam titik-titik perjalanan waktu kita. Iya. Nah, ini menarik nanti, keterhubungan tempat. Oh, kita udah bahas sampai ke sana belum ya, keterhubungan tempat, karakter, dan seterusnya nanti. Kita bisa ulas lebih panjang lagi. Baik. Nah, filosofis dari sebuah tema ini begitu dalam, pengkajiannya juga komprehensif begitu. Persiapannya untuk menentukan tema tahun ini tentunya tidak tiba-tiba begitu saja ya Mas Iwan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji hal tersebut? 1 tahun, lebih kurang 1 tahun lebih sedikit. Ini 2025, kita sudah mulai bicarakan ini untuk temanya ini. Betul. Di menjelang penyelenggaraan JFC yang sekarang, kita sudah mulai bicara tema 2025. Iya. Jadi memang proses ini panjang, karena nanti untuk menemukan tema yang tepat, nanti setelah tema itu ditemukan, maka itu harus diurai lagi, ya kan? Untuk menjadi defile-defile, ya kan? Contoh nih Mbak Pia, kalau kita ada tema algoritma, terus kemudian ini kita jadiin defile apa saja ya? Kalau kita nggak menemukan pintu kreatifnya, kita nggak bisa mengeksplor tema utama ini menjadi defile. Iya. Jadi harus ada pintu kreatifnya. Nah, pintu kreatifnya itu yang membutuhkan waktu, gitu. Nggak bisa sekali pertemuan terus kemudian kita pasti nemu. Iya. Mungkin pas di pertemuan kita cuma dapat satu tema berikutnya nggak ketemu. Ternyata ketemunya pas kita justru lagi ada di sawah misalkan. Lagi di WC apalagi ya, itu benar tempat inspiratif. Butuh perenungan panjang ya Mas Iwan untuk bisa mencetuskan ide. Dengan tim kreatif lah kami menyebutnya di JFC. Baik. Dan algoritma ini sendiri berkaitan erat dengan teknologi begitu ya, sistem yang prosedural begitu. Nah, mengimplementasikan tema ini ke dalam sebuah rancangan seni kostum yang luar biasa itu seperti apa? Ini kan dari sini. Bahkan di awal kita juga, setelah kita dapat tema algoritma, ini gimana ya caranya kita menjadikan ini ke dalam tema defile? Kan kita butuh yang tadi kita bilang pintu kreatif, ya kan? Kalau kita bicara algoritma, dia keterhubungan, tematik, memiliki garis alur ya dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya kita menerjemahkan itu ke dalam apa saja sih yang selama ini hal-hal yang miracle tapi menghubungkan kita dari satu titik ke titik berikutnya. Maka di situ kita menemukan di perjalanan kehidupan kita ini, satu ada terkait dengan karakter. Kita bertemu orang-orang dengan karakter yang itu berbeda-beda. Yang kedua, lokasi. Kita berada di sebuah lokasi di mana lokasi tersebut menghasilkan sesuatu yang impactful di perjalanan Jember Fashion Carnaval, ya kan? Terus kemudian apalagi isu-isu global yang ada di dalamnya. Itu berbagai faktor itu akhirnya kita terjemahkan lagi. Kalau kita bicara tentang karakter, apa sih yang kira-kira bisa kita jadiin sebagai sebuah tema defile yang itu menarik? Iya. Hal apa yang bisa diidentikan ke sana? Karakter muncul. Apa saja yang menggambarkan karakter? Catur misalkan. Chess. Catur itu mewakili karakter, ya kan? Kisah wayang, ya kan? Wayang ini bisa mewakili karakter. Ada orang yang pemarah, ada orang yang lembut banget, ya kan? Ada orang yang jujur, ada orang yang mungkin dengki. Nah, ini akhirnya diekstrak seperti itu. Bicara lokasi apa sih yang punya story di JFC? Tahun ini kita ambil lokasi di mana Mas Dinan dulu mendapatkan sertifikat dan experience internasional pertamanya, ya kan? Di Prancis di sana. Ada apa di Prancis? Tarik lagi. Baik. Ya kisah-kisah kayak gitu. Tadi sudah ada 2 defile bocoran yang disebutkan oleh Mas Iwan, ada catur, ada juga wayang begitu. Kita akan gali lebih banyak mengenai defile yang akan tampil di JFC 2024 begitu ya. Tapi kita akan rehat sejenak dulu Mas Iwan dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.